termasuk yang sekarang dialami oleh Bapak Patrialis Akbar hafizahullah, ja'ala lahu makhraja wa faraja, amin ya rabbal alamin, terhadap fitnah yang menimpa beliau. Jadi Pak Patrialis Akbar, ya menurut sepengetahuan saya, jadi apa yang menimpa beliau itu betul-betul musibah yang besar, bukan hanya bagi beliau tapi juga bagi umat Islam seluruhnya. Karena ditangkapnya beliau memang ada pesan yang dikirim kepada umat Islam. Salah satunya juga kalau dikaitkan dengan pilkada-pilkada, mulai pencitraan buruk terhadap umat Islam dan tokoh Islam. Jadi ada pesan yang ditangkap, yang disebarkan, bahwa tokoh-tokoh Islam yang kalian anggap bersih sangat-sangat buruk. Ini ada kaitannya dan lain sebagainya, sangat banyak, sangat banyak. Jadi kaitannya sangat banyak. Oleh karena itu ini musibah bagi kita umat Islam, dan musibah sebenarnya bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Karena saya tahu Pak Patrialis ini termasuk abdi negara yang baik, seorang pejuang. Kita nyari suruh nyebut siapa abdi negara yang sebaik setulus Pak Patrialis Akbar, suruh nyebut itu susah. Jadi pengabdiannya kepada negara lama, karir betul di politik, tapi dijalani dengan bersih dan dengan semangat keislaman, dengan semangat ilmu. Apalagi sudah sampai pada faham masalah jenggot dan mengamalkannya. Coba nomor 2 siapa? Tapi kenapa beliau dibidik? Ya itu musibah bagi seluruh umat Islam. Tuduhannya menerima suap, kan begitu? Tuduhannya menerima suap. Dan alhamdulillah beliau sudah bersumpah, ya, beliau sudah bersumpah bahwa beliau tidak menerima sepeser pun, bahkan ngomong duit aja ndak. Tapi ya memang sudah dibidik, sudah menjadi target. Menurut pengakuan beliau sendiri, sebelum ditangkap itu sudah menjadi target. Taib. Oh, bentar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin saya akan cerita sedikit, barangkali macam-macam lah. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berita yang macam-macam, yang menyayangkan, yang sedih, ya, sedih terus menyayangkan. Kenapa sih Pak Patrialis itu kok nggak hati-hati, udah tahu begini, misal kenapa ya dia datang ke sini ke situ dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, paling tidak ada 3 versi pemberitaan, ya, 3 versi pemberitaan yang cukup terkenal dan masif. Pertama, Jawa Pos memberitakan tempat ditangkapnya Pak Patrialis Akbar adalah Hotel Esek-Esek, daerah Taman Sari, Jakarta Barat. Luar biasa tendensiusnya untuk menghabisi, karena bagi mereka itu hantaman pertama itulah yang mempengaruhi opini, apalagi dikeroyok rame-rame. Jadi tempat ditangkapnya Pak Patrialis oleh polisi, satu kata Jawa Pos di Hotel Esek-Esek, Hotel Mesum, ya, di
di Taman Sari, Jakarta. Menurut Tempo, di rumah kos mewah di Jakarta Barat. Menurut Detikcom, di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ini saktinya Pak Patrialis ini, hebatnya ditangkap di tingkat 4 sekaligus bersamaan. Sakti. Ini luar biasa. Nah sementara kalau berita keempat tapi tidak diberitakan. Iya. Pak Aulia nulis ini dari teman-teman kita di Jakarta yang juga para pembela Pak Patrialis Akbar yang dekat dengan keluarganya. Diberitakan oleh Pak Aulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita bahwa saudara kita Patrialis Akbar ditangkap KPK adalah benar. Ini masih koma ya, belum koma juga. Maksudnya adalah benar-benar direkayasa. Ditangkap saat golf. Ini keempat. Jadi saat golf datang seorang teman lama. Nah ini datang seorang teman lama yang menemuinya. Dan saat bersalaman ada amplop. Antum bayangkan antum sendirilah. Enak laki-laki main asik kan. Orang main asik itu kan tidak ada kecurigaan, nama orang istirahat. Terus yang datang wajah lama teman lama, ya nggak ada kecurigaan. Kan mesti apa yang dilakukan pertama kali? Salaman. Dan saat bersalaman ada amplop. Di saat itulah KPK datang. Ya, di saat itulah langsung KPK menangkap yang terus dikabarkan oleh Jawa Pos atau oleh yang lain, ya, yang tadi di kamar, di hotel, ya dengan wanita dan seterusnya. Apa? Tidak fitnah, tidak musibah, tidak terkutuk. Fitnah yang luar biasa. Dan banyak orang menyimpulkan berdasarkan pengamatan dan yang banyak yang lama. Jadi hukum itu banyak juga bergantung penegakannya pada opini. Kadang juga ya mungkin seperti ada target seperti ini kemudian dibentuk opini. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu ya kita doakan. Ya, saya juga tahu dekat dengan beliau orang baik, semangatnya luar biasa dalam beragama dan sangat profesional, sangat pakar dalam hukum, dan memang berkali-kali beliau itu akan disingkirkan oleh ya orang yang tidak suka dengan, bukan hanya kepada beliau sebagai pribadi, sebagai muslim, pejabat negara yang konsisten dengan keislamannya. Apalagi beliau perannya dalam banyak kasus besar yang penting, yang benar, beliau punya sikap paling diketahui sikapnya. Masalah apa namanya? Tuntutan orang-orang liberal dan orang Syiah yang gabung supaya mencabut undang-undang yang digunakan untuk menjerat penodaan agama agar dilakukan kajian ulang dan dicabut, beliau menolak. Termasuk Tajul Muluk ketika mengajukan itu, karena dia dijerat dengan pasal itu. Kemudian dalam kasus LGBT juga demikian, ada pasal yang peninggalan Belanda bisa menjadi
keuntungan besar bagi LGBT ya untuk berlindung di situ, digugat oleh umat Islam agar diperbaiki. Beliau termasuk yang berjuang memperbaiki, dan itu tinggal ketok palu. Insya Allah itu sudah 7 bulan maraton itu dikerjakan pasal itu. Jadi banyak sekali, Masya Allah, termasuk redaksi konten daripada tujuan pendidikan di Indonesia ya, di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu juga beliau, dan banyak hal ya. Jadi beliau di negara ini Masya Allah dengan keahlian, dengan keberanian, dengan kejujuran, kemudian ditangkap seperti tadi pemberitaannya, dan beliau ada videonya. Sudah ngeliat videonya ya? Video, bentar, tak putarkan sebentar. Bagaimana beliau menyatakan, intinya beliau dizalimi dengan bahasa entah itu diperangkap ya, dan seterusnya. Beliau dizalimi dan bersumpah demi Allah tidak benar tuduhannya, sepeser pun tidak menerima. Kalau tapi memang detailnya, kalau dari misalkan pernyataan dari keluarga beliau saya belum sempat untuk mengikuti ya, karena teman-teman juga banyak berkumpul di Jakarta, berbagai macam elemen yang mendukung beliau melakukan rapat tadi malam. Bentar. Karena video ini penting, soalnya berita dengan video langsung tidak sama. Dan ini bagian daripada kita berdoa dengan mantap, itu bagian dari pembelaan kepada beliau dan kepada negeri ini ya. Bentar. Baik ya. Jadi itu pernyataan beliau sendiri, yang namanya tadi itu Basuki ya, kawannya. Kan tuduhannya menerima suap dari Basuki seperti itu. Tapi jamaah sekalian rahmatullah, jadi itulah itu gambaran real kehidupan kita saat ini yang penuh dengan musibah, kadang juga penuh dengan rekayasa. Ya, maka jangan mudah untuk percaya, apalagi kalau sudah dituduhkan kepada umat Islam, kepada ulama sekarang ini. Ya, memang ada serangan yang sangat hebat kepada umat Islam melalui kepada ulama, kepada institusinya, kepada tokoh-tokohnya. Nah, ini yang musibah besar bagi kita semua, maka kita harus banyak beristighfar, kemudian juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap satu komando dengan para ulama, ya, tidak percaya dengan berita-berita yang seperti ini. Dan inilah mungkin yang disebut dengan politik itu kotor, dan orang akhirnya menjauh, enggak politik-politikan, karena yang kotor itu adalah musuh-musuh Islam atau orang yang tidak beradab Islam. Meskipun mungkin agamanya Islam misalkan, ketika sudah keluar dari adab Islam, ya dia bisa melakukan yang kotor, apalagi aslinya memang entah munafikun, entah musyrikun, entah kafirun, yang menurut Al-Quran walau karihal kafirun, walau kan musyrikun, jadi memang ada kebencian. Kita tidak tahu siapa-siapanya, tapi secara umum itu yang terjadi di dunia, terjadi di negara kita, yang kita harus banyak berdoa mudah-mudahan kekacauan, porak-poranda, pembunuhan yang terjadi di dunia jangan sampai terjadi di Indonesia, khususnya perang antar kelompok masyarakat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita yang kita cinta ini, yang itu dikehendaki oleh sekelompok orang, sebagian orang untuk terjadi. Artinya ada yang mengadu domba. Dan doa kita, siapa saja yang menginginkan keburukan
bagi umat Islam, bagi bangsa ini, bagi negeri ini, semoga disibukkan sendiri oleh Allah dengan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga makarnya dikembalikan kepada lehernya. Allahumma amin.